Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan ekonomi Islam dalam lintas sejarah. Pemikiran ekonomi Islam, yaitu menurut cendekiawan Barat dan ilmuwan Muslim. Sebelum kita mengenal hal-hal yang lain, kita harus belajar terlebih dahulu apa itu urgensi belajar sejarah ekonomi. Ada sebuah hadis yang menjelaskan bahwasanya seorang muslim tidak boleh terjatuh di lubang yang sama dua kali. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maksudnya ialah permasalahan ekonomi akan selalu hadir dan seringkali menjadi permasalahan. Padahal bukan permasalahan baru, melainkan permasalahan yang pernah dihadapi sebelumnya, tetapi hanya berbeda tempat dan waktunya saja. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pemikiran ekonomi Barat dengan pemikiran ekonomi Islam. Menurut ekonomi Barat, menurut pemikiran ini ada kekosongan pemikiran ekonomi selama lebih dari 5 abad. Setelah peradaban Yunani, tidak ditemukannya lagi pemikiran ekonomi. Ini menurut tokoh Spengler Allen. Hingga pada masa Thomas Aquinas pada tahun 1225, buku yang mengupas ini ialah Summa Theologica. Menurut para cendekiawan Barat, seperti Eric Froelich, Spengler, dan Tawney, beliau-beliau ini berpendapat bahwasanya skolastik hanya merujuk pada Aristoteles dan Kristen Ibrani. Bahwasanya berbeda fakta dengan yang ada di dunia lainnya. Ketika Eropa sedang terjadi kegelapan, di dunia seperti Arab dan negara-negara Muslim lainnya sedang terjadinya peradaban yang tinggi. Sedangkan menurut ilmuwan Muslim, pada masa ini pemikiran Islam memiliki beberapa fase. Yang pertama ialah fase fondasi. Yang kedua ialah fase pemikiran Islam yang berkembang pesat. Yang ketiga ialah fase terjadinya stagnasi. Dan yang terakhir ialah fase periode kebangkitan. Fase pertama ialah fase fondasi. Pada masa ini dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW sampai beliau meninggal. Setelah beliau meninggal, kebijakan-kebijakan negara diambil alih oleh masa Khulafaur Rasyidin. Setelah Khulafaur Rasyidin, ada lagi yaitu pada masa Bani Umayyah. Setelah pada masa Bani Umayyah, dipimpin lagi oleh para Bani Abbasiyah. Pada fase pertama, yaitu fase fondasi, ekonomi dibahas oleh para ahli, yaitu ahli fikih, filsuf, dan sufi. Ekonomi Islam diawali pada masa Rasulullah SAW yang membangun institusi pasar di Madinah dan Baitul Mal sebagai pembendaharaan negara. Diwajibkan membayar zakat pada tahun kedua setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Fondasi utama ajaran Islam yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Contoh dari Al-Quran ialah mengharamkan riba. Pada zaman Khalifah Ur-Rasyidin, Khalifah yang pertama ialah Abu Bakar Asy-Siddiq. Beliau memiliki kebijakan yang sama dengan Rasulullah SAW.
Hasil pengumpulan zakat disimpan ke dalam Baitul Mal dan didistribusikan kepada masyarakat muslim. Sistem pendistribusian harta ini ialah kesetaraan. Pada masa Umar bin Khattab, khalifah yang kedua, beliau memperkuat tata kelola pemerintah dan membangun institusi hizbah atau pengawasan pasar yang dipimpin oleh beliau. Yang ketiga ialah Khalifah Utsman bin Affan. Beliau menerapkan sistem ekonomi yang sudah diterapkan oleh Umar dan dilanjutkan oleh beliau. Yang keempat ialah Khalifah Ali bin Abi Thalib. Beliau memerankan pentingnya pemerintah dalam produktivitas lahan pertanian dan mendistribusikan pajak seperti kebijakan Umar. Setelah masa Khulafaur Rasyidin, para khalifah, sekarang ialah masa di mana dipimpinnya oleh Bani Umayyah. Ialah pada masa ini terlahirlah para ulama besar yang atau sering disebut dengan ulama empat mazhab, yaitu Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Ekonomi umat Islam semakin tumbuh, urbanisasi semakin meningkat, dan perdagangan semakin semarak. Wilayah Islam semakin meluas, dan didirikannya juga kantor biro oleh pemerintah, seperti kantor pos, biro kesekretarian, biro segel, biro BUMN, dan lain-lain. Sekarang ialah fase kedua, fase di mana Islam sedang berkembang pesat. Pada fase ini terlahirlah tokoh-tokoh karya intelektual ekonomi, yaitu Ar-Raqib, Al-Astahani. Yang kedua ialah Abu Hamid Al-Ghazali. Yang ketiga ialah Jafir Ad-Dimashqi, Ibnu Taimiyah. Yang keempat ialah Ibnu Al-Ukhwah. Yang kelima ialah Ibnu Khaldun. Dan yang terakhir ialah Al-Maqrizi. Pada masa ini juga terdapat 4 isu pokok yang dibahas dalam buku Al-Zariyah fi Makarim Al-Asyariah yang ditulis oleh tokoh kita Al-Ashfahani. Beliau menjelaskan di dalam bukunya bahwasanya 4 isu pokok itu ialah yang pertama ialah manusia, yang kedua ialah aktivitas produksi, yang ketiga ialah harta dan sumber harta, dan yang keempat ialah pengeluaran. Selain itu, Al-Ghazali juga membahas tentang fungsi uang, bagaimana cara memperlakukan uang, dan larangan penimbunan uang. Dan yang terakhir ialah riba atas uang tersebut. Pembagian daruriyah, hajiyah, dan tasniniyah yang beliau bahas. Daruriyah ialah sering kita sebut dengan maqasid syariah. Ialah yang berfungsi untuk menjaga jiwa, menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Fase ketiga ialah fase stagnasi. Pada periode ini, para ulama lebih banyak mengutip pemikiran para ulama sebelumnya dan juga mengeluarkan fatwa sesuai mazhab mereka masing-masing. Pemikiran yang berbasis dengan Al-Quran dan As-Sunnah yang diterapkan oleh Syekh Waliullah dan Muhammad Iqbal. Eropa bangkit melakukan merkantilisme
sebuah ekonomi baik jika melakukan perdagangan internasional. Eropa melakukan 3G, yaitu gold, yang artinya ialah emas atau kekayaan, yang kedua ialah glory atau kejayaan, dan yang ketiga ialah gospel atau menyebarkan agama Kristen. Fase keempat atau fase yang terakhir yang sampai sekarang digunakan ialah fase kebangkitan. Ialah pada tahun 30-an sampai 60-an banyak negara Muslim yang sudah mengalami kemerdekaan. Pada abad ke-20 ialah disebut dengan periode take off yang disebut oleh Islahi pada tahun 2008. Munculnya berbagai karya pemikiran tentang permasalahan ekonomi dari perspektif Islam. Institusi ekonomi modern yaitu perbankan, asuransi, pasar modal, sistem perpajakan yang menjadi sorotan terkait kepatuhannya terhadap nilai-nilai Islam. Ialah analisis dari cendekiawan-cendekiawan Muslim kita pada tahun 60 dan 70-an. Mereka mempublikasikan tentang konsumsi, produksi, bagi hasil, zakat, dan dampak penghapusan bunga bagi perekonomian. Baiklah, itulah yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Apabila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.